Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya juga sahabatnya, kepada kita semua umat yang soleh hingga akhir zaman. Kehadapan guru agung kita pengusaha Baos, khususnya juga umumnya kepada para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi anta maksudi wa ridha kama tabi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang mulia, yang saya hormati para wakil talqin yang hadir pada pagi hari ini, juga yang mulia yang barusan tadi menyampaikan khidmat ilmiah Bapak Profesor Haji Priyatno, Bunda Khaya serta keluarga besar, khususnya pada pagi hari pemangku manaqib Bapak Haji Safiri Manab dan Ibu Hajah Dr. Syari Sukmono, juga para ikhwan, petugas manaqib, ikhwan wal akhwat, semuanya, semoga dikabulkan hajat kita apapun hajatnya. Diberkahi segalanya semuanya selamanya dengan karamah guru agung kita, pengusaha Baos Qadrasullah Syirah. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Pada pagi hari ini sedikit saya mau menyampaikan topik dalam khidmat ilmiah. Saya kasih judul khidmat ilmiahnya, jangan merasa pandai, tapi pandailah merasa. Ini adalah ungkapan, bukan ungkapan biasa, tapi ungkapan dari guru agung kita pengusaha Bahanom. Jangan pandai merasa, tapi pandailah merasa. Seperti itu. Nah, juga pernah juga pengusaha Bahanom menyampaikan kepada pengusaha Baos, kita ini harus memperhatikan enaknya orang lain, jangan mau enak sendiri. Jadi seperti itu. Jadi ajaran kita Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya itulah ajaran akhlak. Akhlak kita tanbih. Ya. Di tanbih itu ada bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berakhlak kepada negara, bagaimana kita berakhlak kepada sesama manusia, khususnya sesama ikhwan. Seperti misalkan, kita jangan berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Kemudian dalam bermuamalah dengan sesama manusia, kepada yang lebih tinggi daripada kita harus hormat, kepada yang sederajat kita harus kasih sayang bergotong royong. Jangan mudah terjadi persengketaan. Kepada orang di bawah kita harus kasih sayang. Kepada fakir miskin kita harus kasih sayang, perhatian. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukan kehendak mereka, tapi itu adalah ketetapan kodrat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah akhlak gitu. Puncak dari amaliyah kita ini bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Allah, hubungan kita kepada pemimpin negara, hubungan kita kepada masyarakat manusia secara umum. Diatur dalam tanbih. Tanbih sudah sering kita baca, sering kita dengar, bahkan sudah puluhan ribuan kali ya. Kalau sudah puluhan tahun itu bertorikoh, itu kalau tidak sampai berbekas sedikit pun ya tanbih itu dalam jiwa kita, itu something wrong gitu ya. Belum sungguh-sungguh gitu mendengarkan tanbih itu, seperti itu ya. Kepada ulama yang sezaman jangan benci, kepada orang lain jangan menyalahkan ajaran orang lain, jangan memeriksa murid orang lain. Ketika kita tersentil sedikit saja ya, banyak aja nggak boleh, sedikit apalagi cuma sedikit, jangan mudah tersinggung gitu ya. Kemudian harus menyayangi orang yang jelas-jelas benci sama kita pun kita harus sayangi, minimal kita doakan gitu. Kalau orang membenci kepada kita, itulah ajaran dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Kalau kita selama kita masih hidup ya, tadi disampaikan oleh Pak Prof tadi, hidup kita adalah hidup siapa? Luar biasa ya. Semuanya susah, senang, bahagia ya, punya harta, tidak punya harta, sedih atau bahagia, semuanya milik Allah ternyata.
Jadi kembalikan semua kepada Allah. Harta yang banyak kembalikan kepada Allah. Susah kembalikan kepada Allah. Bahagia kembalikan kepada Allah. Hidup kita adalah milik Allah. Seandainya kita selama hidup di dunia ini belum mampu untuk berakhlak tanbih, atau belum mampu kita akhlaknya Allah, akhlaknya Rasulullah, akhlaknya mursyid, maka jangan khawatir. Seperti yang disampaikan tadi, nanti kita ketika kita meninggal dunia akan dikirim malaikat, ya, akan dikirim malaikat sampai kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kita mahabbah, sehingga ketika dibangkitkan kembali kita dalam keadaan orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dalam hidupnya berusaha untuk mengenal Allah, mencintai Allah, tapi ketika hidupnya berakhir dia belum bisa mahabbah, belum bisa mengenal Allah, maka dia akan dikirim malaikat, ya, akan dikirim malaikat untuk mendidik dia, mengajari dia, membimbing dia sampai dia ma'rifat. Alhamdulillah. Itulah orang yang mengikuti arifin tadi, orang-orang arif, ya, mengikuti mursyid, ya. Maka mursyid itu adalah contoh yang baik. Kalau sebelumnya saya pernah menyampaikan bahwa mursyid itu adalah harus pintar, maka sekarang saya menyampaikan bahwa mursyid itu adalah contoh yang baik. Uswah hasanah, contoh yang baik. Mengapa harus orang yang baik mursyid itu? Karena mursyid adalah penerus Nabi Muhammad SAW, warasatul anbiya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarullaha katsira. Ini ayat sering sekali kita baca. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, orang yang mengharapkan kedatangan hari kiamat, kebahagiaan di hari kiamat, kemudahan di hari kiamat, dan orang yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Kemudian firman Allah juga dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqul azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, guru mursyid adalah contoh, ya, role model, atau kalau kata Kiai Ucup, ya, contoh yang baik bagi murid. Para ahli silsilah itu adalah contoh yang baik bagi murid-murid pada masanya. Karena ahli silsilah itu pasti pula telah mencontoh guru mursyid sebelumnya, sehingga ia menjadi contoh pula bagi murid-muridnya. Mursyid kita pengesah Abah mencontoh Abah Hanom mencontoh Abah Sepuh mencontoh Syekh Tolha mencontoh Syekh Ahmad Khotib Sambas Ibnu Al-Bugapar, terusnya sampai mencontoh Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah, sampai mencontoh Sayyidina Ali karamallahu wajah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh malaikat Jibril, mencontoh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang melihatku. Sekali lagi saya ulangi, beruntunglah orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Beruntung pula orang yang melihat orang, yang melihat orang, yang melihat orang, yang melihatku dan beriman kepadaku. Beruntunglah mereka, dan bagi mereka tempat kembali yang baik. Al-Hadis. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi juga bersabda, aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Bukhari. Apa ciri-ciri akhlak yang mulia itu? Tadi disampaikan secara spesifik adalah tanbih bagi kita Iwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Menurut Abi Rabbi mengatakan bahwa kesempurnaan akhlak mulia yang dimaksud hadis tersebut di atas adalah
Bila seseorang sudah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ayat 199 dari surat Al-A'raf, yang artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang bodoh. Quran surah Al-A'raf ayat 199. Saya ulangi lagi, artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Quran surat Al-A'raf ayat 199. Ayat ini menekankan tiga macam perintah. Yang pertama adalah jadilah engkau pemaaf dengan cara selalu menghubungkan silaturahmi dan berdamai dengan orang-orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Yang kedua, suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf. Dengan mengerjakan yang ma'ruf dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga perkataan dari kebohongan. Yang ketiga, berpaling dari orang-orang jahil dengan cara tidak menyamai sikap dan perilaku mereka, serta tidak memberikan peluang bagi mereka untuk mempengaruhi orang-orang baik menjadi jahil. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, semoga kita dimampukan untuk melihat dan mencontoh akhlak guru kita, pengarsa Abah Awas Quddasallahu Sirrah, yang telah digambarkan di dalam tanbih dengan selalu mengamalkan zikir yang telah ditanamkan dalam jiwa dan raga kita. Paling sempurna keimanan orang mukmin ialah kalau akhlaknya yang lebih baik. Hadis riwayat Tirmizi. Demikian khidmat ilmiah pagi ini, semoga ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi ikhwan wal akhwat sekalian. Semoga kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala segalanya, semuanya, selamanya dengan berkah karomah guru agung kita pengarsa Abah Awas Quddasallahu Sirrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.